Shalom Teens. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan kita setiap harinya. Mari teman-teman yang di rumah, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami Tuhan di ibadah online service ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami bisa memfokuskan penyembahan kami Tuhan. Kami bisa memusatkan hati kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan diam di hadirat-Mu ya Yesus. Biar kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamahlah hati kami Tuhan, jamahlah setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu,
di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi kami, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
Shalom teens, kita ketemu lagi. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, aku nggak mau bosan-bosannya buat ngingetin kalian buat kasih sikap terbaik kalian untuk beribadah. Jangan sambil main, jangan sambil makan, sambil tiduran, oke? Kita mau mulai firman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, biar pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum bagimu, juga menyenangkan hatimu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau buka hati kami Tuhan, lembutkan hati kami mau dibentuk oleh setiap perkataan firman. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Teman-teman boleh buka Alkitabnya, dan firman hari ini akan diberi judul God Cares for Me. Oke, teman-teman udah siap? Kita baca Alkitabnya ya. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, hari-hari ini apa sih sebenarnya yang bikin kita takut? Apa yang bikin kita khawatir atau cemas? Nah, mungkin kita takut gak punya temen, atau dianggap aneh sama teman-teman kita. Kalau sekarang, misalnya teman-teman yang udah lulus nih dari SMP, naik ke SMA, gitu, mau cari sekolahan, mungkin teman-teman juga takut gimana ya nanti di sekolahan, bisa ngikutin gak ya pelajarannya, atau mau pilih sekolah apa ya yang bagus gitu. Kalian tuh khawatir. Atau mungkin sekarang kita takut nih sama kesehatan kita mengkhawatirkan kesehatan kita karena udah berbulan-bulan kita menghadapi yang namanya COVID-19 dan banyak banget perubahan yang terjadi, dan itu membuat kita takut gitu. Atau kalau misalnya untuk orang-orang dewasa seperti orang tua kita, mungkin kekhawatirannya tentang keuangan. Nah, sebenarnya ketakutan itu wajar banget buat kita alamin, karena semua orang pasti pernah namanya takut, pernah khawatir. Tapi ketika kita mengalami ketakutan itu seringkali terlalu menguasai diri kita, jadinya kita tuh sulit buat mendapatkan solusi, atau bahkan kita kehilangan sukacita kita. Bahkan aneh banget kalau misalnya ada orang yang nggak pernah takut sama sekali kan. Jadi ketakutan itu memang wajar. Nah, tapi kenapa sih sebenarnya kita bisa takut, bisa mengalami rasa takut itu? Kalau misalnya dari aku sendiri, pengalaman aku sendiri, dan aku juga lihat beberapa orang lain di sekitarku, kita tuh mengalami ketakutan karena kita tuh terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kayak gimana contohnya? Misalnya, tadi itu yang pertama, contohnya kan kita takut nggak punya teman, takut dianggap aneh. Dengan usaha kita sendiri, kita supaya bisa diterima oleh teman-teman kita jadi pencitraan. Pencitraan itu kayak kita tuh melakukan hal yang bukan kita mau lakukan, tapi kita lakukan supaya kita punya teman, kita
diterima oleh sekitar kita. Nah, padahal Tuhan itu memang menciptakan kita semua itu berbeda. Kita itu emang unik. Jadi itu kita gak perlu maksain diri kita buat ngelakuin hal yang kita gak mau buat diterima orang lain. Nah, yang kedua, misalnya kita takut sama pendidikan kita tadi, mau pindah sekolah, naik dari SMP ke SMA. Kita pusing-pusing cari bagusan, kita riset sendiri, bagusan sekolah A atau sekolah B ya, gini, gimana ya, pakai standar apa ya gitu. Kita pusing-pusing, padahal kita harusnya tuh berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan aku lebih baik sekolah di mana ya. Kalau misalnya Tuhan mau aku di sekolah A, ya Tuhan tolong bukakan jalannya. Kalau misalnya enggak, Tuhan tolong arahkan ke sekolah lain gitu. Terus ada lagi contohnya, takut tentang penyakit. Nah, kita di awal-awal tahun, kita kan tahu ya, pas pertama kali penyakit COVID itu booming, orang-orang tuh semuanya panik, panik buying, beliin masker, beliin hand sanitizer, karena mereka takut sama penyakit itu, takut ketularan, takut sakit. Padahal kalau kita ngelakuin hal kayak gitu, kita tuh merugikan orang lain. Nah, gimana kalau misalnya tentang keuangan? Gimana besok makan apa, besok pakai apa? Nah, tadi di ayat yang kita udah baca tadi di Lukas 12, ada beberapa ayat yang mau aku garis bawahi, yang mau aku highlight. Yang pertama itu di ayat 22. Di sana dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang baik, Bapa kita yang baik. Ketika Dia menciptakan kita, Dia tuh pasti rawat. Dia nggak mungkin ciptain kita terus kita ditinggal gitu aja, terlantar, kan nggak mungkin. Nah, terus berikutnya di ayat 24 dikatakan, perhatikanlah burung-burung gagak. Nah, di sana tuh diceritain kalau burung gagak aja, dia tuh nggak menabur, nggak menuai, tapi tuh dia tetap bisa makan, tetap bisa hidup. Berikutnya juga di ayat 27 dan 28. Nah, di situ diceritakan tentang bunga bakung. Bunga bakung itu nggak menenun, nggak memintal, tapi tuh dikatakan di Alkitab, dia itu lebih cantik daripada pakaian-pakaiannya Raja Salomo. Bayangin, raja itu kan pakaiannya pasti mewah-mewah ya, tapi ternyata menurut firman, bunga bakung itu lebih cantik daripada pakaian-pakaiannya Salomo. Nah, burung gagak dan bunga bakung itu, Tuhan lebih mengasihi kita dibanding bunga-bunga itu dan burung-burung. Masa iya burung sama bunga Tuhan rawat, tapi kita enggak? Kan nggak mungkin. Pasti Tuhan akan merawat kita. Nah, jadi kita tuh nggak perlu cemas gitu sama berkat yang dari Tuhan. Mengkhawatirkan hidup kita, apalagi secara berlebihan. Nah, karena sebenarnya Tuhan itu lebih tahu yang kita butuhkan. Nah, terus, tapi Tuhan tuh mau satu hal dari kita. Di ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Nah, tapi yang Tuhan mau adalah kita mencari Tuhan dulu. Makanya jadi kita, kalau kita udah dekat sama Tuhan, kita udah yakin, maksudnya hidup kita tuh terjamin. Teman-teman, apakah kalian ingat sama ceritanya Yunus? Jadi waktu itu kan Yunus, Tuhan suruh untuk ke Niniwe. Tuhan mau Yunus buat memperingatkan orang-orang di Niniwe untuk bertobat, karena Tuhan mau tunggang balikan Niniwe. Tapi Yunus tuh kabur ke Tarsis. Kenapa? Mungkin karena si Yunus tuh takut dia celaka. Soalnya orang-orang di Niniwe itu dia tahu melakukan kejahatan. Jadi dia khawatir kalau dia kesana dia akan diapa-apain, dicelakain. Makanya dia kabur. Tapi setelah Yunus itu diterpa badai, ditelan ikan besar, terus dia minta ampun dan akhirnya selamat, Tuhan memberikan dia kesempatan kedua. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan menyaksikan itu, perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tetap selamat kan, nggak ada suatu kecelakaan yang menimpa si Yunus. Malahan orang-orang di Niniwe bertobat gitu. Dan dari kisah Yunus itu
kita bisa belajar lagi kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, ya Tuhan akan menjamin hidup kita. Kita juga perlu taat sama Tuhan. Jadi gimana caranya supaya kita nggak takut? Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah punya iman kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu bekerja di dalam semua aspek kehidupan kita. Tapi seringkali kita mau hal yang instan. Kayak misalnya bangsa Israel, dia mau dari Mesir ke Kanan itu secara instan, cepat. Tapi Tuhan maunya mereka mengalami proses, yaitu melewati padang gurun. Nah, seperti itu juga dengan kita nggak maunya emang cepet, tapi Tuhan maunya memproses diri kita lewat situasi. Makanya kita perlu iman kepada Tuhan. Jadi kita yakin aja kalau misalnya kita mau sesuatu, tapi kita nggak dapat, pasti Tuhan kasih yang lebih baik. Nah, poin yang kedua adalah meminta pimpinan Tuhan. Kita tuh berdoa nih, minta Tuhan kalau kita mau sesuatu atau kita mau melakukan sesuatu, kita minta pimpinan Tuhan. Nah, di dalam diri kita itu ada Roh Kudus, ya kan? Kita semua udah tahu di dalam diri kita ada Roh Kudus yang membantu kita, memimpin kita melakukan segala sesuatu, memimpin kita dalam bertindak, membantu kita dalam menentukan pilihan yang mana yang baik buat kita. Nah, jadi kita harus percaya sama pimpinan Tuhan. Aku punya sedikit kesaksian tentang ketakutan ini juga. Jadi dulu 3 tahun yang lalu kurang lebih, aku pertama kali mau masuk kuliah. Nah, saat itu aku daftarnya itu beasiswa. Jadi aku tuh takut dong, kan ada tesnya A, B, C, D. Kalau misalnya aku gagal, aku terlambat kuliahnya, aku nggak kuliah dulu setahun. Nah, tapi aku tetap berusaha dan berdoa. Terus aku juga daftar kuliahnya itu di tempat yang kata orang-orang tuh pergaulannya tuh boros atau suka buang-buang uang gitu. Jadi aku tuh takut kalau misalnya aku masuk ke sana, apakah aku bisa punya teman, apakah aku punya lingkungan pertemanan yang baik gitu. Tapi kembali lagi aku berdoa, dan nggak cuma berdoa, aku juga puasa. Aku minta Tuhan kalau misalnya Tuhan mau aku kuliah di sana, ya udah Tuhan tolongin sampai ke sana. Kalau misalnya enggak, ya udah, ya mungkin belum waktunya gitu. Terus setelah banyak proses yang aku lalui tes ini itu, ternyata aku lolos, tapi aku nggak dapet beasiswa yang 100%. Puji Tuhan masih dapet yang 50%, dan itu tuh masih termasuk dalam pertolongan Tuhan. Jadi aku mau dari kesaksian ini, aku tuh mau ingetin teman-teman buat terus ingat kita tuh anak-anaknya Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mau sesuatu, kita tuh nggak perlu khawatir, kita bisa berdoa sama Tuhan dan percaya. Dan selama proses aku perkuliahan itu tuh Tuhan memberikan aku damai sejahtera yang berlimpah-limpah gitu. Nah, sekian sharing firman hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar untuk bersandar pada Engkau, untuk tidak menggunakan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami adalah anak-anak-Mu, sehingga kami tidak perlu khawatir berlebihan Tuhan. Juga Tuhan terus jaga kami, ajar kami Tuhan untuk beriman kepada Tuhan, juga mau dipimpin Tuhan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami lebih peka terhadap suara Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman buat hari ini. See you next week. God bless you.